Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 2, selamat datang kembali di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Beni mendapat tugas dari sekolah. Beni harus membawa daun kelapa. Beni belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut. Pertanyaan, apa bahan untuk membuat anyaman ketupat? Jawabannya adalah daun kelapa. Perhatikan percakapan Beni. Beni sedang bercakap-cakap dengan Bu Guru. Buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah yang pertama, gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang kedua, ambil sisi janur satu lagi, seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali, posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Yang ketiga, buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Yang keempat, ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Yang kelima, masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Yang keenam, teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Beni berkata, "Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat." Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Amati 5 jenis daun di sekitarmu. Ukurlah panjang tangkai daunnya. Catat hasilnya pada kolom berikut. Ukuran dalam satuan sentimeter. Nah, di sini kakak sekedar mencontohkan ya adik-adik. Ukurannya, adik-adik bisa mencobanya mengukurnya sendiri di rumah. Ya, yang pertama nama daun mangga, ukuran 22 cm. Yang kedua daun jambu, ukuran 19 cm. Yang ketiga daun pepaya, ukurannya 20 cm. Yang keempat daun singkong, ukurannya 15 cm. Dan yang kelima daun mawar, ukurannya 10 cm. Salin hasilmu pada titik-titik berikut. Ubahlah ke dalam satuan meter. 100 cm sama dengan 1 meter ya adik-adik. Yang pertama, daun pepaya 22 cm. 22 cm sama dengan 22 dibagi 100 sama dengan 0,22 meter. Yang kedua, daun jambu 19 cm sama dengan 19 dibagi 100 sama dengan 0,19 meter. Yang ketiga, daun pepaya, ukurannya 20 cm sama dengan 20 dibagi 100 sama dengan 0,20 meter. Yang keempat, daun singkong, ukurannya 15 cm. 15 cm sama dengan 15 dibagi 100 sama dengan 0,15 meter. Dan yang kelima, daun mawar, ukurannya 10 cm sama dengan 10 dibagi 100 sama dengan 0,10 meter. Beni telah selesai membuat ketupat. Kemudian Beni mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Temukan kosakata baru dalam puisi. Diskusikan makna kata berikut. Yang pertama, ketupat. Maknanya yaitu
dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Yang kedua, opor. Opor yaitu gulai ayam atau itik dan sebagainya, berkuah santan kental. Yang ketiga, santap. Maknanya memakan, meminum. Yang keempat, nikmat. Maknanya enak, lezat. Dan yang kelima, gurih. Maknanya enak rasanya seperti ikan goreng. Kerjakan latihan berikut. Temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Yang pertama, memakan, meminum, santap. Yang kedua, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa, ketupat. Yang ketiga, enak rasanya seperti ikan goreng, gurih. Yang keempat, gulai ayam atau itik dan sebagainya, berkuah santan kental, opor. Dan yang kelima, enak, lezat, yaitu nikmat. Bacalah puisi berikut, gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati. Tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Selanjutnya, tulislah puisi tentang lingkungan. Lingkunganku. Lingkunganku dahulu rindang, anak-anak sangat senang, bermain di tanah lapang. Lingkunganku kini gersang, pohon-pohon ditebang, tak ada lagi burung terbang, tak ada lagi tanah lapang, tempat anak-anak bermain riang. Ya, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.